Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emir Salandi Sakbari dari kelas 4 akan menjelaskan tentang hakikat pendidik, yaitu dari mata kuliah filsafat. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hakikat pendidik. Yang pertama, hakikat pendidik yaitu berasal dari kata didik, artinya memelihara dan merawat dan memberi latihan agar seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan. Contohnya tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan menambahkan awalan P hingga menjadi pendidik, artinya orang yang mendidik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik artinya orang yang mendidik. Secara etimologi dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang berdekatan arti pendidik, seperti teacher artinya pengajar dan tutor artinya guru. Di pusat-pusat pelatihan disebut sebagai trainer atau instruktur. Demikian pula dengan bahasa Arab, seperti kata al-muallim, terus murabbi. Al-muallim kan guru, al-murabbi mendidik, mudaris pengajar, dan ustadz. Dan secara terminologi, beberapa pakar pendidik berpendapat, menurut Ahmad Tafsir, bahwa pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik seperti potensi efektif atau rasa, terus kognitif seperti cipta, maupun psikomotorik atau karsa. Sedangkan Abdul Mujib mengemukakan bahwa pendidik adalah bapak rohani atau kalau bahasa asingnya itu spiritual teacher, spiritual father bagi peserta didik, yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilakunya yang buruk. Pendidik dapat pula berarti yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kematangan aspek rohani dan jasmani anak. Secara umum dijelaskan oleh manajemen dijelaskan oleh apa tidak jadi, yakni aspek yang memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan lain-lain. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang perlu dikembangkan, seperti anak-anak yang masih membutuhkan ilmu. Maksudnya kata kasarnya itu golek sangu. Peserta didik merupakan dalam peserta didik transformasi menjadi peserta didik merupakan yang belum dewasa dan belum memiliki sejumlah potensi dasar dan perlu dikembangkan. Peserta didik yaitu makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri orang khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Misalnya seperti anak-anak sekolah. Itu kan dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Kalau di rumah dipengaruhi oleh
dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan keluarga gitu. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Peserta didik sebagai komponen yang tidak dapat terlepas dari sistem pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik itu merupakan objek pendidikan yang dialami saat ini. Terus peserta didik memiliki sejumlah peserta didik yang masih belum memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan sebagai anak yang belum memiliki kedewasaan dan memerlukan orang lain untuk mendidiknya sehingga menjadi individu yang dewasa, memiliki jiwa spiritual, aktivitas, dan kreativitas sendiri. Sesungguhnya seperti peserta didik itu kan kalau di sekolah dibimbing oleh guru. Nah, sesungguhnya peranan dan fungsi guru tidak hanya terbatas pada dinding kelas. Ia mempunyai tugas di kelas, di dalam dan di luar kelas, serta masyarakat. Beberapa peranan dan fungsi pendidik contohnya guru sebagai pengajar dan peserta didik, guru sebagai anggota masyarakat, guru sebagai pemimpin, guru sebagai pelaksana administrasi, guru sebagai pengelola proses belajar mengajar. Nah, di situ beberapa peranan tersebut berlaku untuk semua guru, termasuk di dalamnya guru agama. Dari tujuan tersebut secara umum, maka guru memiliki peranan yang sangat besar, yang tidak hanya berorientasi lah pada aspek tenaga kependidikan di lembaga pendidik, namun mempunyai peranan yang sangat diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pendidik adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dalam Islam mendapatkan tempat yang dimuliakan karena Islam sangat menghormati yang demikian. Islam tidak dapat dikembangkan dan dilestarikan tanpa orang yang tidak mempunyai ilmu. Nah, tugas pendidik di sini adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tujuan pendidik Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Pendidik berfungsi sebagai spiritual bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu. Nah, jadi guru di sini tidak hanya berperan sebagai itu aja. Nah, di luar masih banyak tugas seorang guru. Nah, tugas seorang guru itu tanggung jawabnya sangat besar. Nah, itu dalam agama adalah sang pendidik itu adalah yang dimuliakan, yang dimuliakan gitu. Nah, peserta didik adalah salah satu komponen terpenting dalam pendidikan. Tanpanya proses pendidikan tidak akan terlaksana. Nah, jadi kalau misalnya peserta didik tanpa pendidik kan tidak akan jadi kan. Nah, maka itulah pengertian tentang anak didik dirasa perlu diketahui dan dipahami secara mendalam oleh seluruh pihak, sehingga dalam proses pendidikannya nanti akan terjadi kemelencengan
yang terlalu jauh dengan tujuan pendidikan yang direncanakan. Dalam pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki ilmu yang cukup untuk dibawa ke jenjang selanjutnya gitu. Terus di hakikat pendidik ini terdapat juga kode etik dan karakter pendidik. Dan yang dalam Islam, seorang pendidik memiliki karakteristik yang dapat membedakan dari yang lain. Maksudnya karakter orang kan nggak sama gitu. Karakter pendidik Muslim kepada beberapa bentuk. Contohnya bersifat ikhlas. Melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan menegakkan kebenaran. Terus mempunyai watak dan sifat rubaniyah. Terus bersifat sabar dalam mengajar, jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya, mampu menggunakan metode mengajar yang bervariasi, mampu mengelola kelas dan mengetahui psikis anak pendidik, tugas dan proporsional. Pendidik harus memiliki karakteristik atau sifat-sifat khas yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pendidik, yaitu kematangan diri yang stabil, memahami diri, mencintai diri. Misalnya kita dalam kondisi tidak stabil, otomatis kita kan kayak kurang fokus lah kepada materi apa yang akan disampaikan kepada peserta didik gitu. Kematangan sosial, mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masyarakatnya dan kecakapan membina kerjasama dengan orang lain. Sebagai guru tidak hanya ilmu-ilmu itu saja yang diterapkan. Maksudnya kita memiliki pandangan berbeda dengan orang lain. Kita coba menggabungkan gitulah, memvariasi pendapat pendapat orang dengan pendapat kita. Apakah ada nilai yang sama dalam pendapat tersebut gitu. Lalu karakteristik seorang pendidik. Peserta didik memiliki karakteristik yang harus dipahami, yaitu peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Jadi peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh dilaksanakan dengan orang dewasa. Orang dewasa tidak patut mengeksploitasi dunia peserta didik dengan mematuhi segala aturan dan keinginannya, sehingga peserta didik itu kehilangan dunianya. Maksudnya seorang peserta didik yang masih belum cukup umur tidak boleh langsung ke jenjang dewasa gitu. Kita harus berproses. Apa yang perlu diketahui di sebelumnya itu wajib tahu. Tidak boleh langsung ke jenjang dewasa, kan belum cukup umur. Peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu secara maksimal mungkin lah. Terdapat 5 kebutuhan yang dapat dikembangkan, yaitu basic,
atau kebutuhan tahap dasar. Nah, yang contohnya kebutuhan fisik, rasa, terus cinta dan ikut memiliki, terus harga diri, apa lagi ya, apa Indonesia. Nah, metode kebutuhan ini meliputi apa saja yang terkandung dalam akulturasi diri, seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan lain sebagainya. Sekalipun demikian, masih ada kebutuhan yang tidak terjangkau, yaitu kebutuhan akan transmendasi kepada Tuhan. Individu yang melakukan ibadah sesungguhnya tidak dapat dijelaskan dengan kelima hierarki kebutuhan tersebut, sebab akhir aktivitasnya hanyalah keikhlasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, terdapat kesimpulan pada pada presentasi kali ini. Ya. Kesimpulannya yaitu kata pendidik berasal dari kata didik, artinya memelihara dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, memiliki basic atau dasar-dasar. Nah, seperti sopan santun, akhlak, akal budi. Nah, selanjutnya dengan menambahkan ilmu yang dasar-dasar itu. Nah, kita sebelumnya seperti pendidik itu mempunyai basic yang dulunya dimiliki oleh peserta didik sekarang. Nah, gitu. Nah, jadi pengertian tentang anak didik ini pengertian tentang peserta didik ini perlu diketahui dan dipahami secara mendalam oleh seluruh pihak, sehingga dalam proses pendidikannya nanti tidak ada kemiringan yang terlalu jauh dengan tujuan pendidikan yang direncanakan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.